Tuhan, ku mau menyerahkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hamba-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Saya mau lagi waktu bagi berdiri. Semua ku berikan padamu. Ku bisa hingga agar aku menyerahkanmu, menyerahkanmu, serahkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyerahkanmu, serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Firman Tuhan gitu. Kita kembali saudara Tuhan kepada firman Tuhan tadi. Ada 3 hal, ya kan? Perintah Tuhan. Yang pertama, janganlah hendaknya jangan kendor. Janganlah hendaknya jangan kendor. Artinya malas, jangan malas lu. Apa sih yang buat kita malas? Apa yang buat kita malas? Masalah. Betul? Kita rajin ibadah, rajin ibadah, begitu PHK, aduh, gimana? PHK, dulu rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin, begitu PHK, aduh, malas tuh bagaimana? Gue rajin. Begitu saya takut, aduh, malas tuh, kan itu kan, bukan gitu. Begitu penyakit, waduh, nggak sembuh, udah malas udah. Itu kan sampaikan loh melalui Paulus kepada jemaat di Roma dan pada kita sekarang ini, jangan hendaknya kendor, jangan masalah buat kita kendor, malas ibadah, malas baca firman Tuhan, malas berdoa, jangan. Justru dengan masalah yang kita hadapi kita mesti giat gitu loh, tambah tekun gitu loh, seharusnya begitu. Contoh-contohnya kan banyak. Daud, dia bicara masalah, Daud sudah masalah loh. Sudah masalah. Dia kan firman Tuhan katakan dia daripada mulun satu pada mulun yang lain. Bicara pada mulun, bicara masalah. Artinya apa? Daud masalah satu, masalah lain. Daud dia tidak tahu dan utamanya. Ngeri gak dikejar tentara? Kita kejar 5 polisi aja, ngeri kan? Ini tentara kok Saul banyak. Mau dibunuh maksudnya, kita dibunuh. Daud orang Filistin dan tentaranya. Ya. Terus menurut Daud, kenapa Pak? Enggak ada tetap katakan 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Tetap dia itu kan habit kebiasaan dia. Waktu dia membawakan dombanya di padang gurun. Ketika bawa orang di padang gurun itu habit dia tuh, kebiasaannya 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Ketika masalah-masalah dihadapi, tetap dia. Bahkan dia katakan jiwaku harus pada Engkau seperti rusa jiwaku harus semua. Banyak saudara, seperti rusa di rumahmu, jiwaku di Engkau. Bicara apa sih? Bicara apa nih? Dia nggak kendor kerajinannya gitu, nggak males. Masalah-masalah menekan dia, justru nggak males dia. Ditambah dia. Dan bahkan dia katakan Mazmur 62 dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Bayangin. Justru dah masalah kita hadapi mendekat Allah dong. Semakin mendekat dong, bukan makin jauh. Karena di situ keterangan kita. Soalnya kan begitu. Bukan masalah yang kita hadapi, kita makin jauh. Malas lagi ibadah, malas baca firman Tuhan, malas berdoa. Bukan soalnya kita lagi ya, tapi ini kalau kita apa gemeteran, apa gini, ada masalah, ambil kan? Kan? Ada masalah gitu, Tuhan izinkan masalah kadang-kadang dalam masa-masa tertentu. Tuhan izinkan masalah. Kemarin waktu itu kan, waktu saya besuk izinkan. Tuhan kasih itu sama saya. Kadang-kadang fase-fase tentu kita dihadapi masalah gitu. Fase-fase tentu Tuhan izinkan kita masalah terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang. Supaya engkau lebih dekat pada Tuhan maksudnya.
bukan engkau jauh dekat pada Tuhan, supaya engkau mengandalkan Tuhan. Dan kalau itu terjadi dalam almarhum Menses, sahabat kita itu Tuhan izinkan gimana? Kita nggak tahu sekarang. Waktu bapak saya meninggal, saya kan masih kuliah. Bapak saya meninggal, saya langsung nggak kuliah, berhenti kuliah. Kita hidup udah gini. Kayak layangan singit atau layangan singit? Kalau main layangan tahu tuh. Singit layangan nggak tahu, berombak angin kehidupan. Makan juga nggak tentu. Jangankan kuliah, makan pusing gitu, makan kuliah lagi. Bapak meninggal, selesai. Di situ Tuhan ajar kita bergantung pada Tuhan. Diajar. Dan hasil seperti ini, hasil. Ajar bergantung pada Tuhan. Nggak kuliah, berhenti. Tapi saya terus cari kerjaan, terus bekerja, kuliah, saya bekerja berkuliah. Anugerah Tuhan, sarjana saya 3, beres. Ada sangat panjang, pada Bapak meninggal. Bisa kok? Bisa. Asal kita bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu tujuannya. Masalah membuat kita apa? Mujizat terjadi. Yang nggak mungkin, dan mungkin. Itu maksudnya, bukan jalan mundur. Jangan anda kegelimu kendor, jangan males. Itu yang Tuhan nasihati kepada jemaat di Roma dan kepada kita sekarang. Ya, ya puji Tuhan, begitu meninggal teman kita ini Menses, Tina nggak males. Udah tahunya ada lagi kan, arti tetap gantikan aman kan. Haleluya, ya kan. Kalau waktu itu kamu ngomong, kalau dia bilang bisa aja dia kan, nggak mau dia malas, enggak lah. Dia kata bisa aja kecewa sama Tuhan, enggak lah gue panggil, enggak, bisa aja. Itu manusia bisa aja kan. Kecewa sama Tuhan, suami dipanggil, gue nggak mau lain lagi, bisa kan. Tapi puji Tuhan, begitu kita datang ke sana, mau menggantikan Mbak Edil, meneruskan bawa semangat luar biasa. Ya, kita beli aplaus, kita beli bulan bagi Tuhan, bulan bagi Tuhan. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tetap semangat gitu loh. Tetap. Hanya konsep Pak Daud memberi resep hanya dekat Allah. Tenang. Mendekatkan diri Allah. Tenang. Lebih giat lagi. Lebih dekat lagi. Jangan kendor. Tetap. Jangan kasih kendor, katakan gitu. Jangan kasih kendor. Tetap mantap gitu kan dalam Tuhan. Walaupun masalah ada kita hadapi. Karena justru malah masalah ada mujizat yang Tuhan nyatakan buat kita. Sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Kalau kita pikir baik kemarin kan, saya kesaksian tadi, orang tua saya meninggal, kita nggak tahu, jangankan kuliah, makannya susah, nggak mungkin kan? Tapi kok mungkin? Nggak masalah. Jadi itu kan terjadi buat kita juga, buat adik ini ya. Siapa namanya adik ini? Elsa, ya saya kuat ya saya. Iya. Alhamdulillah Bapak. Sebagai anak yatim, pegang gitu, itu pasti, sesuatu pasti, bukan sekedar firman Tuhan disampaikan penghiburan, tapi itu iman masuk dan tangkap iman itu, ya, menjelek dalam kehidupanmu, dia akan membela, Tuhan akan menjaga, melindungi dan membela, menolong, apa yang kita butuhkan Tuhan akan cukupkan, itu pegangnya saya, ya, dari menjadi penghiburan buat keluarga ya, dari keluarga almarhum pendeta Menses Simanjuntak. Haleluya. Yang kedua, saudara Tuhan, janganlah hendaknya kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dengan Tuhan katakan. Jemaat Roma itu jemaat. Di Roma itu kota besar gitu. Seperti Jakarta ini, you beritahu kota besar keras kan. Terus kalau kita melempem gimana? Kita hidup kota besar, roh kita melempem. Roh kita biasa-biasa aja. Ini bisa bayangkan ya? 2 Timotius 3 katakan bicara tentang keadaan zaman sekarang ini manusia keadaan zaman sekarang ini, iya kan, kasar, jahat, sikut-sikut, iya kan, ngeri istilahnya. Terus roh kita biasa-biasa aja, roh kita melempem gitu, yuk bisa hadapi dengan dunia seperti ini. Kalah bos, kalah. Kalau kita roh kita biasa-biasa, apalagi roh kita melempem ini, dan keadaan sekarang ini kita hadapi. Sana sikut, main backing-backingan, ya kan? Dihianati, difitnah.
Kita punya roh yang biasa aja kan. Sebabnya Paulus memperingatkan kepada jemaat Allah, biar rohmu menyala, gitu loh. Tuhan kau, gitu loh. Melalui masalah yang kau hadapi, gitu loh. Coba lihat, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana dia ada? Di Babel. Babel di situ. Babel dunia, dosa banyak sana Babel. Gudang dosa di Babel. Sikut menyikut, perzinahan, ya kan? Korupsi. Mau jumlah situ, ya kan? Numpuk dosa di sana, ya kan? Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tinggal di sana, tinggal di Babel. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego rohnya mampem, biasa-biasa, terlindas, selesai. Yang nompal tuh, nggak ada di agama Sadrak, Mesak, nggak ada. Dan kita hidup di masa itu. Di mana zaman sekarang seperti itu, ya kan? Dunia seperti itu. Kita pernah Daniel, apakah ada yang salah? Nggak salah Daniel. Apa yang salah Daniel? Nggak ada lah. Dia hidup benar. Dia nggak korupsi. Di jalan Tuhan. Tetap sekelilingnya sirik kiri dengki gitu loh. Cari kesalahan Daniel. Dia hasut raja. Raja buat peraturan. Siapa yang 7 hari ini menyembah ilah lain, bukan selain raja, masuk ke buah singa. Itu peraturannya. Ini peraturan ngejebak supaya Daniel mati masuk ke singa. Kadang-kadang kita di posisi yang benar, orang menyembah kita, menjadikan kita. Ada seperti itu? Banyak. Dan kalau saudara dalam Tuhan saya mau katakan, kalau kita biasa-biasa aja, kalau kita melempem, habis, selesai kau, selesai. Habis gitu. Supaya Tuhan ingatkan loh, firman Tuhan ingatkan, biarlah rohmu menyala. Kuat rohmu menghadapi dunia ini. Karena suatu-suatu kau akan dijebak, difitnah. Yusuf benar gak? Benar. Benar gak dia lari ke Potifar? Benar. Tapi dia difitnah. Dia masuk ke tahanan, ke penjara. Saudara Tuhan, kadang-kadang kita hidup benar, enggak semua orang menerima. Kita hidup benar, enggak semua orang setuju kita benar, enggak setuju. Kita lagi pak, itu pak. Tapi indahnya saudara Tuhan, tetap hiduplah benar dalam Tuhan. Karena hidup benar dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Pasti akhirnya Tuhan akan bela kita. Luar biasa. Saudara Tuhan, apa yang terjadi ketika roh kita menyala Tuhan? Yang pertama kita lihat. Kita tidak takut dengan masalah. Ketika roh kita menyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak takut dengan masalah, nggak takut dengan perapian yang menyala. Ketika dia memasukkan ke perapian yang menyala 7 kali lipat, kalau roh dia kuat, roh yang menyala, dia nggak takut, nggak ada satu. Dan Alkitab nggak katakan maka takutlah mereka, enggak. Enggak ada apa-apa mereka ketakutan enggak ada. Padahal kalau kebayangkan perapian yang 7 kali lipat itu kan luar biasa, ngeri amat itu. Saudara kena air panas begini, ya kan? 7 kali, bayangin 7 kali. Dia bilang aja, yang bawa si Sadrak, Mesak, dan Abednego belum masuk ke bakar. Kan cerita pembantuan kan gitu kan, dibawa orang, yang membawanya udah bakar. Terus sakit panasnya. Terus ada kan mereka ketakutan. Saudara Tuhan, ketika kita punya roh yang menyala, apapun masalah kita hadapi, nggak ada tahu. Ketika saya diancam, mau dibunuh, bukan mau diancam, udah atau mobil itu bocorokin ke kali itu gitu, nggak ada rasa takut. Nggak ada. 5 kali diancam, sumpah ngancam dia kakak sumpah, gue sumpah kan, lu mati, gue sumpah lu mati. Takut. Ketika roh kita kuat menyala, nggak takut. Gue santai tuh, nggak takut. Bener santai. Firman Tuhan pesan buat kita, biarlah kita menyala.
tetap jaga Tuhan, kuat dalam Tuhan gitu loh. Yang pertama nggak takut, saudara. Miliki rohnya nyala, miliki roh kuat, nggak takut masalah apapun. Engkau masalah bangkrut usahamu nggak takut, Tuhan pasti bela. Pusing amat sih. Kau di PHK nggak takut. Tuhan punya jalan keluar, luar biasa. Puji Tuhan. Sakit nggak takut. Tuhan tetap beserta kita kok. Dia berkata uskan kebenaran kau, tidak meninggalkan kau. Pernyataan Tuhan dia akan amin. Tahu saya takut masuk di tahun 2026. Takut. Kita kan kadang-kadang, waduh, 2026 akan terjadi ya. Waduh, gini kadang-kadang, apa yang terjadi dalam hidupku ya? Bagaimana bisnisku ya? Bagaimana usahaku ya? Bagaimana macam-macam akan tertahu-tahuan. Tuhan katakan gini, saudara Tuhan. Ya. Aku sekarang tidak biarkan kau, aku tidak menekan kau. Aku menyertai kau sampai jangan. Artinya apa sih? Tuhan yang sama menyertai kita tahun 2025, Tuhan yang sama menyertai kita tahun 2026. Tuhan yang menolong kita di tahun 2025, Tuhan yang sama menolong kita di tahun 2026. Tuhan yang menyatakan mujizatnya di tahun 2025, Tuhan yang sama menyertai kita di tahun 2026. Karena dia katakan, aku Allah yang setia. Kita bangga saudara, punya Allah yang setia. Jangan kita takut. Kita akan sedikit lagi memasuki tahun 2026. Jangan bergentar, jangan takut. Yesus yang setia menyertai kita kok, pusing amat. Dia Allah segala zaman. Dia yang setia. Dia menyertai, kita kan aku minta sampai kayak zaman. Sampai Tuhan panggil kita, dia menyertai kok. Pusing amat. Apa yang dia 26, yang aku tahu 26 ada tahun berkat untuk aku, gitu loh. Tahun aku diberkati, tahun kemenangan. Iya. Sosial begitu. Kalau kita menyala, ya kan? Yang kedua, apa yang terjadi karena Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kita. Ketika Daniel rohnya menyala, ketika Yusuf rohnya menyala, diberikan dia arti mimpi. Ada hikmat. Semua orang situ nggak ngerti mengartikan mimpi, nggak ngerti semua dipanggil Daniel, ada mimpi, ngerti. Yang lain ahli jampi, ahli apa? Yang namanya ahli nggak ngerti. Begitu ya Yusuf, ketika malam panggil si ahli nggak ngerti, dipanggil Yusuf ngerti. Ini kebiasaan kita saudara Tuhan. Ketika di dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, roh kita menyala. Ada lebih yang Tuhan berikan bagi kita daripada orang dunia. Walaupun kau tidak kuliah, kita melihat kan orang biasa-biasa dulu, orang kita ibu rumah tangga biasa-biasa, tapi dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, kok pintar, kok berhikmat ya? Pernah nggak kita lihat begitu? Pendidikannya cuma SMA ya, oh dia pintar ya, cerdas ya, berhikmat ya, karena ada roh Tuhan, rohnya kuat, rohnya menyala. Tuhan yang Tuhan berikan, itu yang lebihnya, kelebihannya itu kelebihannya. Ada kan, ini bukan orang pengakuan, bukan pengakuan saya, orang bilang, ya anugerah Tuhan bukan sombongan. Tuhan berhikmatnya. Yang ngomong ini sarjana, pengusaha. Kalau kita menyala kuat dalam Tuhan, lebih Tuhan berikan kepada kita. Ada hikmat yang memberikan kepada kita. Lebih dari orang dunia. Begitu. Maka Tuhan berikan, sampaikan ini pada kita. Ya. Jangan hanya kayak muda, tapi biar roh menyala. Yang terakhir saudara, yang ketiga, layanilah Tuhan. Biar roh menyala, ya, dan layani Tuhan. Saudara Tuhan itu pekerjaan yang mulia. Melayani Tuhan pekerjaan yang mulia. Senang nggak melayani Tuhan? Soalnya senang. Nggak semua orang dipercayakan melayani Tuhan, nggak semua orang. Kalau kita dipercayakan melayani Tuhan, Tuhan anugerah. Dia berkata bukan kau yang aku beli kau. Bayangin. Kalau kita ada sekarang ini melayani Tuhan, dalam wadah dimanapun kita berada kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sebagai seni aja. Saudara kata melayani Tuhan khotbah, bukan cuma khotbah doang, bukan cuma WM melayani Tuhan, bukan cuma main musik. Kolektor melayani Tuhan loh. Kolektor melayani Tuhan, ya kan, berdoa sapa tadi tuh yang ibu itu melayani Tuhan, ya kan. Koster melayani Tuhan, mana koster? Ada koster nggak sih koster? Istrinya koster ya. Ada koster nggak? Itu melayani Tuhan koster. Guru sampai ada melayani Tuhan juga, ya.
Itu melayani Tuhan. Udah sabar, itu melayani Tuhan. Kalau kita ada dalam hal tersebut, ya kan, melayani Tuhan, dan kualitas yang ada dimanapun kita melayani Tuhan, itu anugerah loh. Bukan engkau yang milih aku, Tuhan katakan. Aku yang milih kamu. Tuhan pilih kita. Terus kalau Tuhan bilang salah gak pilihan Tuhan? Enggak salah, bos. Bukan kamu milih aku, ini Tuhan katakan sini, firman Tuhan katakan. Tuhan Yohanes katakan gitu. Bukan kamu yang milih aku milih engkau. Tuhan katakan aku milih engkau. Tuhan pilih kita, salah gak pilihan Tuhan? Enggak ada yang salah. Pas. Kalau Tuhan milih pas, cocok. Tuhan pilih kita sebagai apapun kita, itu udah cocok, udah pas. Tinggal apa kau melayani Tuhan apa enggak? Sungguh melayani Tuhan apa enggak? Dengan talenta karunia yang Tuhan anugerahkan pada kita. Mungkin 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, tapi lakukanlah itu untuk melayani Tuhan. Ya? Gitu. Jadi bukan di sini aja gitu. Dimanapun kita melayani Tuhan. Ketika kau lapar, kau beri aku makan. Ketika kau minum, kau beri haus, kau beri kau minum. Di penjara kau busuk aku. Aku telanjang, kau beri pakaian. Itu melayani Tuhan semuanya gitu loh. Ketika nolong orang kita, dimanapun kita nolong, kita ke penjara, itu udah melayani Tuhan. Yuk ada penjara, yuk kita ikut penjara, yuk. Iya kan? Yuk kita kasih yuk apa, ada bencana, kita kasih apa, itu melayani Tuhan. Ya. Banyak hal cara kita melayani Tuhan. Dan itu pekerjaan mulia, saudara Tuhan. Ya. Layani Tuhan, tetap layani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kalau mungkin kamu punya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, lakukan itu. Jangan katakan gue cuma 1 talenta, gue melayani Tuhan cuma penerima tamu. Penerima tamu kayak apa? Kalau cuma kolektan, apapun kolektan penerima tamu. Pondok semua pondok sahabat, apapun kau talentamu, layanilah Tuhan dengan sungguh hati. Ya kan? Ketika kita setiap perkecil, Tuhan akan berikan kita perkara yang besar, saudara, gitu loh. Ya. Ini firman Tuhan untuk kita, saudara Tuhan ya. Karena kenapa kita melayani Tuhan? Ya kan? Karena Tuhan udah lebih dulu melayani kita, kan gitu kan? Dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Tuhan datang bukan melayani. Tuhan Allah semesta alam itu, yang telah menjadi manusia, dan dia yang kita. Dia datang bukan dilayani bodong, bukan. Malah melayani. Jadi kita ada dimanapun kita ada sekarang ini, entah kau sebagai pendeta, sebagai WL, sebagai musik, apapun kau ada, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karena firman Tuhan kan kita beritanya, layani Tuhan, bukan dilayani, bukan melayani, layani Tuhan, layani kerja Tuhan, maksudnya, gitu loh. Ya, saudara Tuhan, hari ini pada kita ada 3 perintah yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. Ya, pertama, janganlah indahnya berarti mundur. Yang kedua, biarlah roh menyala dan layani Tuhan. Ketika kita melakukan perintah ini, maka janji-janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin. Yuk kita